keadaan berpuasa. Dan begitupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis yang kedua. Qala al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah haddatsana Mu'alla ibnu Asad haddatsana Wuhaib an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Di sini dua perkara. Nabi melaksanakan ihram, maknanya apa? Dalam keadaan melaksanakan umrah boleh berbekam, menggunakan pakaian umrah. Belum selesai dari ibadah haji dan umrahnya, boleh berbekam. Kedua, wa huwa shaim, sekaligus Nabi melaksanakan puasa. Bahwa Nabi dalam keadaan hajinya dulu melaksanakan puasa dan melaksanakan bekam dan juga melaksanakan puasa. Dan juga di hadis yang lain dari Ibni Abbas, qala Abu Isa At-Tirmidzi, sekarang At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibnu Isa, berarti bukan mutafakun alaih ataupun Al-Bukhari dan Muslim lagi. Pendalilannya di luar dari Al-Bukhari dan Muslim. Haddatsana Ahmad ibnu Muni', haddatsana Abdullah ibnu Idris an Yazid ibni Abi Ziyad an Miksam an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama fima baina Makkah wal Madinah wa huwa muhrimun wa huwa shaimun. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi melaksanakan bekam di antara Makkah dengan Madinah. Dan dia dalam keadaan berpuasa. Dan Nabi melaksanakan hijamah wa huwa muhrimun shaimun. Bahwa Nabi berbekam dalam keadaan ihram dan dalam keadaan puasa. Maka hadis-hadis ini yang tadi dua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun hadis yang ketiga dari Tirmidzi maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang telah kami berikan tadi. Maka di sini sanadnya sahih li ghairihi. Kemudian kita masuk kepada tarjihat minal khilaf. Pendalilan dari 3 hadis telah kita lewati. Di hadis yang disebutkan di matan dari Ibni Abbas dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka di sini sekarang kita masuk kepada pendalilan mereka yang mengatakan membatalkan puasa. Maka pendalilannya disebutkan oleh penulis dari berbagai sahabat. Pertama seperti disebutkan dari Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Khalid haddatsana Marwan haddatsana Al-Haytham ibnu Humaid akhbarana Al-Ala ibnu Al-Harits an Makhul an Abi Asma Ar-Rahabi an Sauban. Pertama hadis Sauban yang lafadznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjumu. Aftara al hajimu wal mahjumu. Maka berbuka puasa orang-orang yang al hajim yang membekam dan al mahjum dan yang dibekam. Hadis ini disebutkan oleh penulis mutawatir. Apa makna mutawatir? Hadis mutawatir dari hadis jenis yang sahih, namun istilah mutawatir dan gharib dan ahad itu bukan istilah ahli hadis. Dan ini biasa dipakai dulu oleh ahli al-usul, namun dipakaikan sekarang kepada istilah ilmil hadis
Maka makna hadis mutawatir, hadis yang datang dari berbagai jalan yang tidak diragukan lagi atas kedhaifannya, sehingga riwayatnya sahih, sama dengan hadis sahih. Namun istilahnya lain, mutawatir adalah datang dari jalan yang banyak. Bisa jadi hadis yang sahih dari satu sanad, namun makna mutawatir dari berbagai sahabat. Maka di sini penulis mengumpulkan dari sahabat Tsauban pertama, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kita langsung lihat sahabatnya. Maka diriwayatkan dari Abu Kilabah, dari Shaddad Ibnu Aus. Maka yang kedua dari sahabat Shaddad Ibnu Aus, dan yang ketiga dari sahabat Abi Hurairah, dan yang keempat dari sahabat Rafi' Ibnu Khudaid. Maka di sini penulis menukilkan dari 4 sahabat dan masih banyak dari sahabat yang lain. Di sini dinukilkan cukup perwakilan karena hadis ini mutawatir, hadis yang tidak ragu atas kesahihannya. Dan wajah pendalilannya jelas, apa? Aftarul hajim wal mahjum. Jelas. Maknanya berbuka 2 jenis, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Maka hadisnya mutawatir. Lalu setelah kita berusaha untuk insaf dalam khilaf ini, memberikan 2 ucapan, pertama yang membatalkan dan yang kedua tidak membatalkan, kedua mana dalil yang membatalkan, dalil yang tidak membatalkan, telah kita sebutkan. Dalil yang tidak membatalkan, dan ini madhab kita di Sahih Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi berpuasa dan dia dalam keadaan berbekam dan dalam keadaan muhrim. Jelas pendalilannya. Dan begitupun hadis yang berseberangan dengan kita, mereka mengatakan batal puasa dengan hadis mutawatir, hadis yang sahih, banyak dari berbagai sahabat. Aftarul hajim wal mahjum. Maka orang-orang yang berpuasa kemudian membekam, maka bagi mereka batal, karena Nabi bersabda batal, aftara, batal puasa al-hajim wal mahjum. Lalu bagaimana jawabnya? Maka jawabnya barakallahu fikum, kita jawab mereka yang mengatakan pembatal puasa bekam itu adilatuhum sahihah, pendalilan mereka sahihah dengan hadis yang mutawatir. Walakinnaha mansukhah, akan tetapi pendalilannya mansukhah. Maka lihat di sini dalam permasalahan ilmu fikih, tidak semua yang beristidlal dengan hadis sahih, hadis mutawatir, hadis muttafaqun alaih, hadis akhrajahul Bukhari, hadis akhrajahu Muslim, hadis akhrajahu Tirmidzi, Abu Daud bisanadin sahih, kemudian harus ucapannya benar, ucapannya rajih, tidak. Maka bisa jadi di sini beristidlal dengan hadis yang mutawatir di atas dari derajat kesahihan. Namun di sini istidlal dengan hadis mutawatir ini marjuh. Kenapa? Karena meskipun pendalilannya sahih, namun wajah istidlalnya tidak dipakai. Kenapa? Karena mansukh. Apa makna mansukh? Perkara ini telah dinasakh, perkara ini telah dihapus, maka sudah tidak activity lagi, sudah dinonaktifkan. Lafadznya ada tetapi maknanya tidak dipakai. Itu makna mansukh. Mana pendalilan mansukhnya dinukilkan oleh penulis, kama qala Syafi'i rahimahullah, fa hadits Ibnu Abbas nasikhun. Mana hadis Ibnu Abbas yang tadi di Sahih Al-Bukhari dan di Tirmidzi yang dijadikan pendalilan oleh ucapan yang kedua yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Maka hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan tadi Nabi Muhammad ihtajama wa huwa shaimun wa huwa muhrimun, ini menasakhkan, dia yang penghapus, the eraser. Lalu mana yang dihapus? Hadis aftarul hajim wal mahjum mansukh. Berkata Imam Asy-Syafi'i, fa hadits Ibnu Abbas nasikhun wa hadits aftarul hajim wal mahjum mansukhun.
Maka hadis yang datang dari Ibnu Abbas dia penghapus, eraser, dan hadis aftaral hajim wal mahjum dia yang dihapus, dimansuhkan. Maka tinggal permasalahan di sini. Mana hadis-hadis yang kita rajihkan bahwa dia menasakhkan. Maka telah datang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam tadi Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Di sini penasikhnya bahwa Nabi melaksanakan puasa dan melaksanakan ihram dan dia puasa. Wa huwa muhrimun wa shaimun, ihtajama Nabi wa huwa muhrimun wa shaimun. Di mana dia dalam keadaan muhrim dan dia dalam keadaan shaim. Dan juga di dalam hadis yang datang dari an rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil hijamah lisaim wal muwasalah walam yuharrimha ala ahadin min ashabihi. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil ila sahar, qala ini uwasilu ila sahar wa inna rabbi yut'imuni wa yasqini. Di dalam hadis ini syahidnya adalah dulu Nabi naha Rasulullah SAW anil hijamah lisaim. Dulu Nabi melarang hijamah di saat berpuasa. Maka pendalilannya di sini kalimat dulu. Lalu bagaimana cara kita mengetahui hadis-hadis yang mutawatir aftaral hajim wal mahjum itu yang mansuh, dan hadis-hadis yang ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun wa huwa muhrimun itu yang baru, yang menghapuskannya? Dari mana diketahui an-nasikh wal mansukh? Di sini kita kembali kepada ilmu usulil fikih. Al-awwal, caranya kita mengetahui bima'rifati tarikh, dengan kita mengetahui tarikh, mengetahui sebab, sejarah, mana yang duluan, mana yang menghapus, mana yang dihapus, itu diketahui di tarikh. Dan kaidah ini seperti disebutkan Asy-Syirazi di kitabnya Al-Luma' fi Ushulul Fiqh, min syurutin nasakh yu'rafu al-muta'akhir wal mutaqaddim fil akhbar bin nutq. Maka dari cara mengetahui dari surut an-nasakh, surut suatu khabar itu dihapus, yu'raful muta'akhir wal mutaqaddim, diketahui mana hadis yang pertama dan mana hadis yang kedua. Dan hadis yang pertama dan yang kedua saling bertumburan, tidak sama. Maka mana yang didahulukan untuk diamalkan? Yang pertama mansuh dengan yang kedua. Itu cara pertama. Maka di sini aftaral hajim wal mahjum bertumburan dengan hadis Ibnu Abbas tadi, bahwa Nabi berbekam dan dia berpuasa dan dia muhrim. Maka di sini bertolak belakang. Aftaral hajim wal mahjum batal orang-orang yang puasa dan berbekam dan dibekam. Dan yang kedua, Nabi melaksanakan puasa dan dia berbekam dan dia muhrim. Maka mana yang duluan dari dua khabar ini? Maka inilah dari pembahasan kita. Maka mana nasikh kalau begitu? Hadis Ibnu Abbas di saat mengabarkan bahwa Nabi berbekam dan dia dalam keadaan muhrim dan berpuasa. Ini dia yang akhir, dan aftaral hajim wal mahjum yang datang. Dari mana diketahui? Wa qad nassa ala hadza Imam Syafi'i. Maka salaf kita Imam Asy-Syafi'i dari kelompok itba'ut tabi'in yang mutawassit, karena dia muridnya Imam Malik, itba'ut tabi'in yang kabir, dikatakan bahwa Sima Ibnu Uwais an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul fatah
walam yakun yauma idin muhriman walam yusahibhu muhrim qabla hajatil Islam. Maka hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Ibnu Aus dari Nabi disebutkan kisah bahwa Nabi dulu mengatakan aftarul hajim wal mahjum sebelum hajatul Islam, di tahun-tahun sebelum Nabi